kalau kistanya ukurannya besar, lalu contohnya kistanya jenis kista yang tadi saya bilang dermoid, yang isinya ada tulang, rambut, dan lain sebagainya, ini angka terpuntirnya sangat tinggi dalam kehamilan. Halo Mams, gimana kabarnya? Semoga 2023 dengan semangat baru atau bahkan sekarang ini sibuk mempersiapkan sesuatu yang baru. Nah, dengan begitu aku selalu mendoakan semuanya sehat dan bahagia. Kali ini di Cerita Mam Enjo kita juga ingin membahas sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan, terutama kesehatan ibu hamil. Kita ingin membahas kista pada ibu hamil. Untuk itu sudah bersamaku di sini Dr. Haikal, spesialis kandungan endokrin reproduksi dari Brawijaya Hospital Saharjo. Hai dokter, ketemu lagi, jangan bosan. Hai Mams semua. Ya, Mams semua, dan tentunya kalau ini kita bahasnya masih tentang ibu hamil ya, kalau sama dokter tidak bisa topik lain, spesial sekali. Nah, tapi ini juga ada kasus-kasus spesial pada ibu hamil. Kita mau ngomongin kista nih dok. Oke. Yang aku tahu dan pernah baca, katanya setiap wanita itu pasti ada kista, tapi jumlahnya beda, terus karakteristiknya beda. Karakteristik ya bisa berbahaya, bisa jinak, bahkan bisa hilang. Bener nggak dok? Oke. Kista itu adalah kumpulan cairan dalam suatu kantung, itu definisinya. Ya, di mana setiap bulan wanita itu akan memiliki telur yang membesar. Lalu telur itu pecah yang nantinya akan dibuahi oleh sperma dan menjadi kehamilan. Jadi mungkin tadi yang dimaksud Mbak Desi adalah kista folikel namanya. Atau telur yang membesar yang akan siap pecah yang akan dibuahi oleh sperma. Ya, tapi itu sih sebenarnya kita nggak definisikan sebagai kista ya. Kista yang sering diketahui Mams ini kan suatu keadaan yang kurang enak didengar. Iya. Betul ya? Gitu. Yang bikin deg-degan dan khawatir. Betul. Kalau yang tadi itu adalah fungsional atau memang ada terjadi pada wanita, pada semua wanita ya, dan tidak membahayakan. Lalu ada kista yang non fungsional atau yang biasa sering kita dengar dalam talk show gitu. Ya. Nah, berarti kista yang bikin mama-mama khawatir ini, betul, itu adalah kista yang tadi bisa berbahaya, bisa membesar, atau mungkin volumenya bukan isi air atau cairan dok, atau gimana? Iya. Jadi kista yang tadi non fungsional itu terbagi dua, yaitu kista yang jinak dan kista yang ganas. Ya, kista yang jinak juga terbagi atas berbagai macam, yaitu kista yang isinya cairan yang jernih, namanya kista serosa, atau kista yang isinya cairannya kental, ada namanya kista mucinosum, atau ada juga kista yang lagi in banget, lagi hot banget, namanya kista coklat. Nah, itu adalah kista endometriosis. Ya, biasanya 10-15% dari wanita usia reproduksi itu memiliki hal ini dan itu diturunkan. Itu kebetulan ranah saya juga di bagian endokrin reproduksi. Ya, ini yang paling sering dibahas. Lalu berikutnya ada juga kista yang sisa kehamilan. Jadi sisa dari kecil, namanya adalah kista dermoid. Kista dermoid itu berisi jaringan-jaringan tubuh yang memang dibawa dari masa kecil, seperti rambut, tulang, ya, jaringan lemak. Nah, itu termasuk di dalam satu kista, itu namanya kista dermoid. Nah, inilah yang sering terjadi pada kista dalam kehamilan yang menimbulkan keluhan pada wanita hamil. Lalu berikutnya adalah kista yang ganas. Kista yang ganas ini ada dua tipe juga, yaitu kista yang isinya full cairan, disertai beberapa proyeksi-proyeksi dari kistanya. Lalu berikutnya kista yang mayoritas bentuknya dalamnya padat, jadi cairannya cuma dikit. Nah, kista yang ganas ini itu juga sangat berbahaya dan mesti mendapatkan atensi lebih dalam kehamilan, karena harus dilakukan sesuatu nantinya.
Iya, iya. Nah, biasanya juga mungkin ya untuk moms yang sudah memeriksakan diri sebelum terjadinya kehamilan itu bisa langsung diatasi. Mungkin ada treatment. Tapi kalau misalnya nih taunya tuh pas udah hamil nih dok, ternyata pas udah keburu hamil baru mungkin kista itu membesar, itu mungkin terjadi nggak dok? Iya. Ya, jadi kista 33% bisa membesar, 33% tetap, dan 33% mengecil. Ya, dan selama kehamilan itu juga ada namanya kista luteum. Jadi itulah yang mensupport dari kehamilannya. Ya, yang nantinya di usia 8 sampai 10 minggu fungsi dari kista ini akan digantikan oleh ari-ari atau plasenta. Ya, yang mensupport dari kehamilannya. Ya, disitulah saat-saat rawan yang nantinya akan mensukseskan kira-kira kehamilannya sukses apa enggak ya ke depannya, itu tergantung dari kista itu. Jadi nggak perlu takut ya. Terus yang berikutnya yang perlu dikhawatirkan juga adalah kista ini bisa memiliki gejala nih dalam kehamilan. Kehamilan itu makin lama kan rahimnya makin besar. Rahim makin besar, bayi makin besar, otomatis dia rahim yang tadinya berada di dalam rongga panggul, dia akan keluar dari rongga panggul, kurang lebih sekitar usia 12-16 minggu lah. Nah, setelah itu, dalam momen itu rahim keluar dari rongga panggul, kistanya ini yang ada bisa terpuntir. Dengan terpuntir, dia akan menimbulkan rasa nyeri. Nah, itulah yang dikhawatirkan jika dalam kehamilan memiliki kista, yang nantinya dia akan mengalami keluhan nyeri hebat, perutnya nyeri banget, udah minum anti nyeri tetap ada nyeri. Ternyata dia punya kista yang berefek dalam kehamilannya, dan itu harus dioperasi jatuhnya. Itu membahayakan janin atau membahayakan si calon mama? Membahayakan ibu yang nantinya akan membahayakan janin. Nah, kalau sudah ada keputusan ini harus ditindak, dioperasi. Yes. Itu janinnya tidak apa-apa? Mengganggu janin nggak nih prosesnya? Belum kebayang nih aku. Jadi kistanya masih dioperasi apa enggak? Itu tentunya tergantung dari pemeriksaan dokternya. Apakah kistanya terpuntir atau berapa ukurannya? Ya, mayoritas sih kita biasanya sih bisa mungkin pertahankan, nggak perlu diapain. Ya. Atau yang paling penting juga kalau kistanya ukurannya besar, lalu contohnya kistanya jenis kista yang tadi saya bilang dermoid, yang isinya ada tulang, rambut, dan lain sebagainya. Ini angka terpuntirnya sangat tinggi dalam kehamilan. Ya, oleh karena itu ya tadi beberapa faktor yang bisa ditentukan oleh dokternya yang kiranya ini mendingan dioperasi atau dilanjutkan aja kehamilannya, nggak usah dioperasi, itu tergantung dokternya. Tergantung kondisi juga sama si calon mamanya ini ya? Betul, dan kalau dioperasi pun insya Allah babynya nggak ada masalah gitu. Gitu. Tapi gejalanya apa sih dok kalau kita punya kista? Kan kadang kita tuh nggak tahu bahwa kita ada kista, tunggu ada keluhan baru ke dokter misalnya gitu. Gejala awal yang bisa kita cermati apa nih dok? Iya, yang pasti gini. Yang pasti gejala awal yang pertama adalah besarnya perut tidak sesuai dengan besar kehamilan. Ya, jadi contohnya dia umur hamilnya 2 bulan, 3 bulan, cuman perutnya kok besarnya setinggi pusar. Nah, itu juga mesti dikhawatirkan ada sesuatu di dalam. Lalu berikutnya adalah adanya benjolan di perut, adanya nyeri di perut, ada perasaan tidak nyaman, sesak, itu juga bisa kita arahkan ke arah mungkin ada kista nih di dalamnya. Gitu. Dan yang paling sering itu adalah nyeri. Nyeri dalam kehamilan itu mesti waspada. Tapi nyeri ini kadang-kadang juga mungkin salah mengartikan nggak ya? Ini nyeri karena tekanan janinnya bergerak atau nyeri karena kista, itu ada perbedaan karakter nyerinya? Karakteristiknya adalah biasanya kista yang terpuntir atau gejala kista dalam kehamilan yang tadi saya sebutin itu munculnya di 12-16 minggu lah. Kalau yang tadi maksudnya mungkin ini gerakan bayinya atau apa, gerakan bayi itu udah ada ciri khasnya tersendiri. Pada kehamilan pertama, dia bisa kerasa di usia kehamilan sekitar 20 minggu. Lalu pada kehamilan kedua dan selanjutnya, kurang lebih di usia 16-18 minggu. Gitu. Jadi, kalau gerakan atau sesuatu hal yang sakit itu dirasakan
jauh sebelum itu kita harus memikirkan bahwa ini kemungkinan besar ada sesuatu nih yang lain. Bukan janin ya, bukan tekanan dari si janin ya. Nah, untuk penyebabnya tuh apa ya dok? Kalau tadi dokter bilang ada kista yang isinya rambut, tulang, dari mana itu terbentuk ya dok? Oke, jadi dalam pembelahan sel di awal, itu ada lapisan sel namanya lapisan luar, lapisan tengah, lapisan dalam. Lapisan dalam itu nantinya membentuk usus dan lain sebagainya, lapisan luar membentuk kulit, lapisan tengah itu bisa membentuk tulang dan lain sebagainya. Hal itu yang masih tersisa dalam tubuh, lalu dibungkus dalam suatu kantong, itu namanya kista dermoid. Harus dikeluarin nggak tuh? Iya, sebaiknya sih iya ya, karena pasti nantinya dia akan berefek gitu, terutama apalagi kistanya besar. Ya, ya. Nah, pada kondisi apa kista itu harus diangkat nih ketika hamil? Kalau sudah nyeri, sudah pasti ya. Iya. Apakah kista bisa berubah juga jadi tumor dok atau gimana? Iya, tumor itu kan definisinya adalah perubahan sel yang terus-menerus yang tidak ganas. Ya, jadi sebetulnya kalau kita mau bilang kista itu tumor ya bisa-bisa aja. Ya, cuman ya kista ini dia juga bisa jinak, bisa ganas. Mungkin yang ditakutkan adalah kalau ganas kali. Nah, kalau ganas, ya ini mesti diwaspadain itu. Walaupun angkanya sangat jarang dalam kista ganas dalam kehamilan, karena biasanya kan sesuatu yang ganas itu didapatkan pada usia late 40 ya. Sementara kalau kehamilan itu kan usianya justru usia reproduksi atau 20-35. Walaupun jarang, cuma kita juga mesti mewaspadain bahwa kista ini apakah termasuk kista ganas atau tidak. Kalau kista ganas tentunya dia harus dilakukan operasi. Ya, treatment pada kista ganas tentunya dengan melakukan operasi debulking atau mengangkat jaringan dan sekitarnya seluruhnya. Lalu berikutnya adalah diberikan kemoterapi dan kemoterapi biasanya. Ya, itu yang mesti dikonsulkan. Mungkin nanti dari dokter kandungannya bisa melihat apakah kalau ada ciri-ciri ganas itu bisa dikirimkan ke dokter spesialis kandungan yang subspesialis onkologi namanya. Oke. Tapi berarti bisa berjalan beriringan ya dok? Artinya selama masa hamil janin terus bertumbuh sambil juga memberikan terapi untuk kistanya, entah itu operasi atau harus ada tadi ya? Jadi biasanya kita tunggu sampai janinnya itu viable atau janinnya bisa hidup di luar, lalu kita lakukan operasi sekaligus melakukan pengangkatan indung telurnya, pengangkatan kistanya itu yang dicurigai ganas. Ada juga dok, temanku kebetulan ya, memang dia baru aja nih tahun lalu hamil pandemi, katanya dia operasi sesar sekalian ngangkat kistanya. Berarti memang harus ya ada penundaan. Dia udah tahu ada kista tapi ditunda oleh dokter sekalian nanti pas operasi sesar. Itu memungkinkan ya dok ya? Bisa memungkinkan. Ya, nggak masalah. Berarti kan kemungkinan besar ukurannya tidak terlalu besar. Lalu tidak ada terpuntir, tidak ada keluhan selama kehamilan. Jadi tidak ada masalah. Oke. Ya, bisa dilanjutin. Biasanya itu tipe-tipenya mungkin kista musinosum, kista coklat. Gitu. Iya. Jadi mayoritas tidak memberikan keluhan lah. Nah, untuk mam semua mungkin yang juga baru mengetahui bahwa oh ternyata aku ada kista padahal lagi hamil. Gimana nih dok untuk bisa menyemangati mam semua untuk tidak takut konsul dan tidak khawatir kalau harus ada tindakan? Ya, jadi perlu didiskusikan dengan dokter kandungannya apakah kehamilan ini diperlanjutkan atau dari sedini mungkin untuk dilakukan operasi. Dan mungkin dengan keadaan kondisi kista dalam kehamilan, tindakan operasi yang sebaiknya dilakukan adalah dengan melakukan operasi minimal invasive surgery, yaitu operasi dengan sayatan kecil yang menggunakan alat canggih. Ya, itu bisa kita lakukan untuk kasus-kasus kista dalam kehamilan. Oke, jadi sayatan kecil itu berarti minim ya? Minim. Lukanya. Ini gitu. Bisa langsung konsul dan bertemu sama Dokter Haikal di sini ya? Iya. Ya, karena Dokter Haikal ini juga adalah salah satu ahlinya laparoskopi, betul ya dok ya? Betul. Dan gak hanya praktek aja, ternyata dokter ini juga mengajar sampai ke luar negeri. Amin. Luar biasa. Jadi untuk mam semua jangan deg-degan, jangan takut kalau sudah tahu harus kemana. Di Brawijaya Hospital Saharjo. Bisa ya dok ya di sini ya? Bisa, di sini memang ada unit khusus. Ya, itu unit minimal invasive surgery ya. Appointment hari apa nih dok?
Langsung. Appointmentnya hari Selasa jam 18 ke atas, Jumat 15-18, dan Sabtu pagi 8 sampai 11. Oke, tentunya teknologi itu sangat nyaman dong ya untuk mama semua yang tidak mau perutnya dibelek, udah sesar besar gitu ya dok. Betul. Ya. Kira-kira berapa senti? Iya, jadi sayatannya sekitar setengah senti ya. Lalu kita akan keluarkan kistanya melalui lubang setengah senti itu. Luar biasa. Mempunyai kelebihan yang cukup banyak, yaitu penyembuhan pasien lebih baik, ya lebih cepat. Operasi sekarang besok insya Allah bisa pulang, ya sehingga tidak menimbulkan nyeri, tidak menimbulkan perlengketan nanti ke depan harinya seperti itu. Oke, sudah tenang Mams, apalagi kalau misalnya kita sudah tahu harus kemana, bertemu dengan siapa gitu ya dok ya. Betul. Terima kasih sekali obrolannya di hari ini, mudah-mudahan untuk Mams semua ini bisa menjadi pencerahan dan juga bisa diceritakan ke teman-teman. Mungkin biasanya tuh suka ada yang sesama temen tuh mengalami hal yang sama gitu ya dok ya. Kita harus akhiri obrolan ini. Dr. Haikal, terima kasih sekali. Terima kasih Mbak Desi. Obrolannya, dan juga untuk Mams jangan lupa ajak teman-teman untuk subscribe, dan Mams juga bisa komen dan like di kolom di bawah. Dan kalau ada cerita, ada ingin yang dibagi, sharing, boleh juga posting di Instagram, mention ke Mam Enjo. Aku Desi Novianti pamit dari cerita Mam Enjo kali ini. Kita ketemu lagi di episode mendatang.